Tes tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ada. Ayo kedengaran suaranya. Jadi gedein sampai volume kurang gede. Alhamdulillah, terima kasih gabung pada kita malam hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah syukur dan kufur. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau kufur? Insya Allah kita akan bincangkan secara detail pembahasannya, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin. Insyaallah. Siap. Tafadhol Ustadzul Masa, kami berikan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin sekalian, di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang kita, bincang santai sambil ngopi dan sambil ngaji. Ya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat dan kita bisa mengakhiri dan menutup aktivitas kita pada hari ini dengan perkara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memberikan kesehatan serta umur yang panjang kepada kita, dan umur tersebut kita gunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah, sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita telah disiapkan tema, yakni tentang syukur dan kufur. Karena yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang sifatnya berlawanan, maka maknanya adalah syukur di sini adalah syukur nikmat dan kufur nikmat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ayat yang sangat terkenal dan sudah tentu saja kita menghafalkan ayat tersebut, bahwasanya kita sering diingatkan dengan sebuah ayat yang mengingatkan kita tentang penyebutan kalimat syukur dan kufur ini, tepatnya di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terjemahannya kurang lebih, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apabila engkau bersyukur, yakni bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, aku akan menambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jikalau kalian kufur, yakni kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, teramatlah pedih yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak bersyukur, yakni ia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai permasalahan syukur ini, kita akan membaca kitab sebagai acuan dan rujukan kita adalah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Sebuah kitab yang di dalamnya menuliskan atau menyebutkan tentang perkara-perkara yang sangat detil tentang perkara syukur ini. Ketika kita menyebutkan pengertian ataupun contoh daripada syukur, maka yang menjadi kebalikannya adalah kufur. Dikatakan di dalam kitab ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yakunu syukru bil qalbi wal lisani wal arkan. Seseorang itu dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yakni ia harus bersyukur dengan hatinya, juga bersyukur dengan lisannya, dan juga bersyukur dengan al-arkan. Maknanya adalah anggota tubuh. Jadi kita semuanya sebagai orang yang beriman dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Kita bersyukur dalam rangka kita sebutkan syukur kita itu melalui hati kita, yakni hati kita telah berikrar akan rasa syukur tersebut. Kemudian lisan kita pun dituntut untuk bersyukur. Lalu kemudian al-arkan, anggota tubuh kita juga dituntut untuk bersyukur. Bagaimana orang itu bersyukur? Fasyukrul qalbi, adapun syukurnya hati kita itu adalah huwal ilmu wal i'tirafu wa anna jami'an ni'ami min fadlillahi ta'ala. Yang dimaksud syukurnya hati itu adalah pertama al-ilmu, yakni ilmu. Maknanya adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Yakni pengetahuan tentang sesungguhnya apa yang telah kita dapatkan itu berupa nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurnya hati kita ini adalah kita mengetahui bahwasanya semua yang kita dapatkan ini sumbernya hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita iktikadkan dan betul-betul kita sadari atas pengetahuan tersebut. Kemudian wal i'tirafu, pengakuan. Setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala lah sebagai sumber segala kenikmatan yang kita dapatkan, apakah itu nikmat sehat, apakah itu nikmat kita bisa merasakan makanan-makanan yang lezat, apakah kita mendapatkan rezeki berupa rezeki yang halal. Setelah kita mengetahui itu sumbernya Allah, maka tingkatan kedua itu adalah i'tiraf, kita akui. Jadi selain kita mengetahui bahwa nikmat itu dari Allah, lalu kemudian kita akui di dalam hati yang paling dalam, kita mengakui, ya Allah, memang benar semua nikmat yang aku dapatkan ini darimu, dan aku mengakui bahwa sesungguhnya semua ini adalah pemberian darimu, zat yang menciptakan kami. Anna jami'an ni'ami min fadlillahi ta'ala, bahwa asalnya sesungguhnya semua perkara yang didapatkan itu merupakan sesuatu yang bersumber atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa-apa saja yang kamu dapatkan itu, yang ada pada dirimu itu dalam sebuah kenikmatan, sesungguhnya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan bahwa yang didapatkan oleh setiap manusia itu, andainya ia ingin menghitungnya, maka ia tidak mungkin mampu untuk menghitung nikmat tersebut, sebagaimana Allah telah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tidak akan mungkin kamu pernah bisa untuk menghitung nikmat tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah syukurnya hati. Jadi kita ingat, syukurnya hati adalah yang pertama ilmu, yakni ilmu pengetahuan, mengetahui bahwa semua sumber itu dari Allah. Selanjutnya setelah kita mengetahui bahwasanya sumbernya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu hati kita mengakuinya. Ini syukurnya hati. Kemudian yang kedua adalah syukurnya lisan. Bagaimana lisan kita ini bersyukur? Wa syukrul lisani huwa, dan syukurnya lisan itu adalah al-iktsaru minas sana'i 'alallahi jalla wa 'ala wa tahaddutsu bi ni'amihi. Cara syukurnya lisan adalah, yakni seseorang itu iktsaru minas sana'i, membanyak-banyakkan dirinya memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa tahaddutsu bi ni'amihi, dan ia memperbincangkan,
ataupun menceritakan akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dia mengucapkan syukur dalam perkara lisannya, jadi dia memuji Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ia puji-puji dengan lafaz-lafaz yang ia mampu untuk memuji, bisa dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, bisa dengan berzikir, dengan zikir-zikir yang lain. Ketika lisan kita bergerak menyebut Allah, itulah tanda syukurnya lisan kita. Kemudian tidak cukup demikian, kita ceritakan ketika kita ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menceritakan. Itu yang dimaksud oleh para ulama dengan tahaddus bin nikmah. Jadi ada orang yang riya ketika bercerita, tetapi ada juga orang yang bercerita dengan cerita yang sama, tapi tujuannya adalah tahaddus bin nikmah. Ini semuanya tergantung pada niatnya. Jadi kita ketika kita melihat orang bercerita tentang kenikmatan yang didapatkan oleh dirinya, maka kita wajib berbaik sangka bahwa seseorang tersebut telah menceritakan nikmat dari Allah dalam mewujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia mengajak orang lain untuk ikut bersyukur. Di sini dikatakan ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukroha. Tidaklah seseorang ketika ia mendapatkan nikmat dari Allah lalu ia mengucapkan kalimat alhamdulillah, melainkan orang tersebut telah ditetapkan sebagai orang yang telah melaksanakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah syukur yang kedua, yakni syukurnya lisan. Kemudian yang terakhir, wujud dari syukur kita itu adalah wa syukrul arkan, adapun syukurnya arkan, anggota tubuh kita, ayil jawarih, yakni seluruh anggota tubuh kita ini. Bagaimana cara seluruh anggota tubuh kita bersyukur? Caranya adalah sarfuha fil amali li ta'atillahi wal isti'anatu biha ala maradihi. Jadi syukurnya arkan ini adalah kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita di dalam amal-amal yang bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 3 jenis daripada syukur yang ketika 3 jenis ini telah mampu kita laksanakan, maka kita termasuk daripada ayat yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka pasti kata Allah, aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Jadi kita ini akan ditambah Allah nikmat kita bila kita laksanakan syukur dalam 3 kategori tadi. Syukur hati kita akui, kemudian kita ketahui itu dari Allah dan kita akui, kemudian syukurnya lisan kita ucapkan zikir alhamdulillah, kemudian selanjutnya apa nikmat yang Allah kasih itu berupa harta kah itu, kesehatan kah itu, semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kutipan daripada kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang penulis kitab ini menukil daripada kitab Hidayatut Talibin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dermansyah untuk mukadimah pendahuluannya atas penjelasan tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur sebaliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada syukur kita bagi hati kita, langsung kita ucapkan dalam kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya mungkin kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ngajak orang makan-makan, insyaallah itu adalah bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahabat-sahabat itu mau bertanya bisa tuh chat live. Di sini udah ada nanya nih Ustaz. Pertanyaannya gini, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita bersyukur pada Allah dalam keadaan susah? Nah, gimana Ustaz itu? Baik, yang pertama tidak lain seseorang yang mampu bersyukur itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang telah mengerti dan mengetahui hakikat daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketentuan yang dijalani oleh manusia itu suka atau tidak suka kita, itulah yang akan terjadi. Hanya bedanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ia ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya.
Ketika ia mendapatkan kenikmatan itu berupa kelapangan, dia bersyukur. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya berupa kesulitan, maka ia bersabar. Sabar atau tidak sabar, seseorang yang ditimpa oleh kesulitan itu tidak akan pernah merubah keadaan itu. Akan tetapi bila orang tersebut bersabar dan tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya meskipun sedang diuji dengan nikmat yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala memuji. Karena di dalam Al-Qur'an, orang yang diberikan Allah kenikmatan yang besar lalu dia bersyukur dengan orang yang diberikan Allah ujian kesulitan yang luar biasa sulitnya lalu kemudian ia bersabar, Allah memujinya dengan pujian yang sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayub alaihissalam, ketika Nabi Ayub ini selama berpuluh-puluh tahun ditimpa oleh penyakit. Bahkan di dalam sejarah Nabi Ayub ini sampai dijauhi oleh kaumnya karena Nabi Ayub ini senantiasa dalam keadaan yang diuji dengan sakit. Sampai dikisahkan istri daripada Nabi Ayub alaihissalam ini sampai menjual daripada bagian tubuhnya yakni rambutnya untuk perkara berobat kepada tabib yang bisa mengobati penyakit daripada Nabi Ayub. Lalu Nabi Ayub ini adalah nabi yang sangat sabar, maka Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah ia. Siapa tadi? Yakni orang yang senantiasa berada di atas jalan sabar ketika mendapatkan ujian berupa kesulitan. Kemudian selanjutnya Allah mengisahkan tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini diuji tapi bukan diuji dengan kesulitan, justru diuji dengan kekayaan yang melimpah. Dikatakan di dalam sejarah Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang mendapatkan anugerah yang luar biasa besarnya. Nabi Sulaiman diberikan anugerah kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada orang selain daripada beliau. Nabi Sulaiman diberikan anugerah juga bisa mengendarai angin, juga diberikan kemampuan untuk berbicara dengan bahasa-bahasa hewan, sehingga beliau Raja Sulaiman alaihissalam ini menguasai angin, menguasai jin, menguasai seluruh makhluk yang ada pada zamannya. Ketika Nabi Sulaiman ini diberikan nikmat yang mudah, kemudian yang luar biasa, sungguh nikmat yang besar itu, nah maka Nabi Sulaiman ini bersyukur. Dengan syukurnya Nabi Sulaiman itu Allah memuji dengan pujian yang sama sebagaimana Allah memuji Nabi Ayub. Orang-orang yang bersyukur ketika mendapat anugerah yang besar itu dipuji dengan pujian yang sama sebagaimana Nabi Ayub yang diuji dengan kesulitan. Ni'mal abdu innahu awwab. Jadi bagaimana cara orang bersyukur ketika dalam kesulitan? Yang pertama dengan ilmu tadi. Dia mengetahui bahwa semua kesulitan atau kemudahan sumbernya satu, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberinya nikmat berupa kemudahan itu sama dengan yang memberinya ujian berupa kesulitan. Jadi bukan hal yang berbeda. Allah yang mendatangkan kemudahan, Allah juga yang mendatangkan kesulitan. Dua-duanya adalah ujian. Banyak orang yang lulus dengan ujian kesulitan, tapi tidak lulus dengan ujian kemudahan. Betapa banyak orang yang diberikan limpahan harta, tapi justru harta itu menjadikan dirinya terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang. Betapa banyak orang yang diberikan kesulitan, dengan kesulitannya itu setiap malam dia mengeluh. Tapi mengeluhnya kepada Allah, dengan keluhannya kepada Allah itu Allah mengangkatnya pada derajat yang tinggi. Dan ingat, tidak ada yang abadi. Kesulitan tidak abadi, sebagaimana kemudahan juga tidak abadi. Habis gelap, terbitlah terang. Jadi bersabar, banyak belajar, hadir di majelis-majelis taklim. Ketika orang hadir di majelis taklim, maka ia akan mendapatkan kedamaian. Meskipun kesulitan sedang ia hadapi, maka akan mudah untuk dilaluinya. Wallahu a'lam bishawab. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Ustaz, istirahat dulu. Nah, kemudian sedikit lagi. Tambahan ya. Tambahan. Kita akan mampu menghadapi kesulitan itu dengan cara kita menyadari bahwa sesungguhnya yang mengalami kesulitan itu tidak hanya diri kita. Semua orang yang hidup pasti pernah mengalami kesulitan dan pernah mengalami yang namanya kemudahan. Jadi jangan merasa bahwa ujian kita yang paling berat. Ingat, di luar sana masih banyak orang yang memiliki ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Pertanyaannya adalah
Apakah kita ini sudah mendekatkan diri kepada Allah atau justru kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sumber bencananya. Ketika orang telah mendapatkan ujian kesulitan, malah kemudian ia lari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini sumber bencana. Akan tetapi apabila ia mendapatkan ujian berupa kesulitan, kemudian ia mendekat dan lebih dekat serta lebih dekat lagi kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, insyaallah. Insyaallah. Barokah. Ustaz, dah. Kopi dulu ya. Kopi, Ya, nyantai ya. dulu, nyantai. Ini basahi dulu tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita tadi dijelaskan oleh Ustaz Masah secara gamblang betapa dahsyatnya rasa syukur kita dalam kondisi apapun, dan ternyata sabar, cobaan, rasa syukur semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu sumbernya insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjalaninya, rasa syukur kita ucapkan alhamdulillah, rasa sabar kita ketika kasih ujian, kita bersabar pada Allah, insyaallah ini adalah semua Allah yang mau kepada diri kita. Kasih betapa mudahnya segala urusan, ternyata inilah bentuk rasa Allah ingin menguji kita. Apakah lolos, rasa kita masih ingat pada Allah, dan juga ketika kita sabar masih ingat enggak sama Allah, ketika kita syukur, sabar, susah, senang, sabar, ingat pada Allah, inilah nyata lulus kita ujian pada Allah, karena sumbernya semua pada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Nanya nih, kan ada syukur nikmat itu Ustaz. Ketika ia bersyukur ditambah nikmatnya, ketika ia syukur ajab Allah sangat pedih. Itu ajabnya itu di dunia apa di akhirat itu dikasihnya? Baik. Jadi salah satu konsekuensi dari syukur memang Allah menambah nikmat itu. Dan nikmat yang dirasakan itu berupa pertama adalah ketenangan jiwa, kemudian bisa juga diwujudkan dalam bentuk bertambahnya nikmat itu. Kalau dia sudah punya harta banyak lalu dia syukur, Allah tambah lagi. Karena orang yang bersyukur itu ketika dia mendapatkan harta pasti dia akan keluarkan yang namanya zakatnya. Dia tunaikan zakat. Kemudian selanjutnya dia akan berinfak, bersedekah kepada orang lain. Dan setiap sedekah yang ia keluarkan untuk orang lain itu, maka pada saat itu dia akan bertambah secara terus menerus. Tidak akan pernah rugi, dan belum pernah ada di dalam sejarah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah lalu kemudian jatuh menjadi miskin. Nah, adapun orang yang kufur, orang kufur ini adalah kebalikan daripada orang yang syukur. Kalau orang yang syukur adalah orang yang tahu bahwa semuanya dari Allah. Nah, orang yang kufur dia merasa bahwa hasil yang ia dapatkan karena jerih payah dirinya sendiri. Dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dapatkan rizki, dia dapatkan harta yang banyak, kemudian ia mendapatkan sehat, itu dia rasa itu karena usahanya sendiri. Sama sekali dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sebagai sumber sejati dari segala-galanya itu. Nah, kemudian orang yang syukur dia i'tiraf, mengakui Allah lah yang memberi. Nah, orang yang kufur ini dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang syukur adalah orang yang senantiasa basah lisannya dengan zikir, sedangkan orang yang kufur yang ia katakan adalah justru sesuatu yang sebaliknya daripada zikir, kata-kata yang tidak baik, caci maki, ataupun kata-kata kotor yang senantiasa keluar daripada lisan orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, orang yang kufur ini akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ketika ia tidak bertaubat selama di dunia ini, maka Allah akan mengazabnya di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Dan azab itu bisa juga terjadi di dunia. Karena ketika orang tersebut diberikan Allah ujian berupa kesulitan, lalu dia tidak sabar, dia kufur, maka Allah akan menambah sempit dadanya. Kesempitan orang ketika ia memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu, itu adalah salah satu bentuk daripada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau senantiasa sempit hatinya, dia merasa senantiasa tidak ada kemudahan-kemudahan di dunia, rasanya sempit. Dunia yang begini luas, dia rasa seperti kotak 2 kali 2 meter saja, di mana ia sudah berputus asa, seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan dan harapan untuk hidup lebih baik di
di kemudian hari. Nah, ini salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau ini terus menerus sampai kemudian ia meninggal dunia, nauzubillahi min zalik, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi orang kufur sejatinya dapat azab di akhirat kalau tidak bertaubat, dan dunia bisa saja ditimpa dengan kesulitan yang lebih berat lagi daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Dermasa atas penjelasannya. Makna dari syukur akan ditambah nikmatnya, kufur ajabnya mungkin nanti didapatkan. Mungkin kalau di dunia ini kalau kufur artinya mungkin kayaknya sempit aja ya. Rumah lapang tapi sempit aja, itu mungkin ya salah satunya. Ustaz, ada istilah istrijat apa itu Ustaz maknanya? Ketika mungkin orang yang dikasih kemudahan ya lupa pada Allah, bagaimana Ustaz? Apa? Istidrat ya? Gimana itu? Apa itu? Ustaz? Istidrat apa? Istidraj. Istidrat, nah nanya ya itu mana Ustaz? Istidraj. Istidrat. Ya, jadi istidrat itu istidrat itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ataupun membiarkan saja orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terus di dalam kedurhakaannya. Jadi contoh lebih mudahnya adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dunia, tapi dia terus mendapatkan kemudahan-kemudahan, rizkinya terus bertambah, kesehatannya terjaga, padahal orang tersebut senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya istidraj. Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang tersebut dalam keadaan yang demikian agar azabnya di akhirat semakin tambah dan semakin bertambah. Karena kesehatannya ia gunakan dalam kemaksiatan terus-menerus, maka semakin lama ia sehat, semakin banyak dosanya. Allah biarkan hartanya terus melimpah, padahal ia mengambil harta itu dari perkara yang tidak halal, maka semakin banyak hartanya, semakin banyak pula dosanya. Allah membiarkan orang dalam keadaan yang demikian itu sampai wafat, itulah yang dimaksud dengan istidraj. Jadi jangan tertipu dengan orang yang nggak pernah ibadah, jangan tertipu dengan orang yang korupsi, jangan tertipu dengan orang yang memakan harta anak yatim, jangan tertipu dengan orang yang berusaha dengan usaha yang tidak halal, dia sehat terus, semakin banyak hartanya, jangan tertipu. Itulah yang namanya istidraj. Allah biarkan agar azabnya semakin sempurna kalau ia tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Ya, terima kasih atas penjelasan Ustaz. Mungkin dari sahabat-sahabat YouTube telah jelas ya, telah paham apa yang ditanyakan pada sahabat-sahabat YouTube, telah dijawab oleh Ustaz Dermasa. Mudah-mudahan kita semakin nambah yakin bahwa kita lihat orang mungkin dalam kehidupan lapang, kita nggak pernah ibadah, itu mungkin nanti di akhiratnya ada mungkin banyak itu, tapi nggak tahu lah. Wallahu a'lam. Kita yakin aja pada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik. Insya Allah kita mikirkan diri kita aja, kita ini termasuk orang yang seperti apa kita udah bersyukur pada Allah ataupun kita yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz, bagaimana kita supaya terhindar dari sifat kufur? Ada ini nggak Kak? Ustaz, tips. Ya, tidak ada lain kecuali kita banyak-banyak menuntut ilmu. Banyak-banyak menuntut ilmu. Karena dengan ilmu pengetahuan itu, yakni ilmu pengetahuan agama, maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau dalam keadaan hati kita sedang gelap, kemudian senantiasa berada di dalam kesulitan-kesulitan, susah terus-menerus, ibadah pun masih banyak kita tinggalkan, itu maknanya bahwa hidayah itu belum masuk secara hakiki di dalam hati kita. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam perkataannya yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitabnya Hidayatus Salikin, beliau mengatakan bahwa salah satu permulaan hidayah itu adalah seseorang itu memiliki ketakwaan zohir. Ketakwaan zohir itu maknanya dia harus memperbaiki seluruh perbuatannya.
Jadi yang zohir yang kelihatan. Kalau yang tadinya dia membuka aurat, maka dia harus tutup auratnya. Kemudian yang kedua, apabila ia sering meninggalkan ibadah, solat, wajib, maka dia harus laksanakan ibadah-ibadah itu. Setelah ia dapatkan hal yang demikian itu, maka itulah tanda dia telah mendapatkan yang namanya hidayah zohir atau mendapatkan ketakwaan zohir. Setelah selesai dia mendapatkan itu, maknanya secara zohir, kasat mata, sudah tidak lagi ada pelanggaran. Lisannya tidak lagi berkata kotor, auratnya sudah tertutup dengan baik, kemudian ibadah-ibadah wajibnya sudah ia laksanakan, maka ia akan sampai pada sebuah ketakwaan yang disebut dengan ketakwaan batin. Ketika ketakwaan batin itu ada di dalam diri seseorang, maka tidak akan pernah ia mengeluh dan dia akan dapat yang namanya ketenangan jiwa yang sejati. Ia ikhlas dalam ibadahnya, ia senantiasa ingin hadir di majelis ilmu, dia syukuri keadaannya di mana sedetik ia berada di majelis ilmu itu sesuatu yang berharga baginya. Ketika itu sudah sampai pada dirinya, itulah yang namanya hidayah. Jadi hidayah itu ada ketakwaan zohir awalnya, lalu kemudian puncaknya seseorang itu mendapatkan ketakwaan batin berupa ketenangan jiwa. Sulit, ya dia sabar. Dapat mudah, dia syukur. Ketika sulit, tetap dia bahagia dan tetap tenang. Ketika dia mendapatkan kemudahan, tentu saja rasa syukurnya lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalannya kita ini ingin lepas dari semua permasalahan itu kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah, cari majelis-majelis ilmu terdekat di mana di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi datangilah kalau ada yang namanya taman surga. Dikatakan oleh Nabi, "Iza martum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu jalan-jalan lalu kamu menemukan ada taman surga, maka bergabunglah kamu ke sana. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilaquz zikri." Halaqah zikir, maknanya lah majelis-majelis ilmu. Datangi itu jika ingin mendapatkan ketenangan yang sejati. Insya Allah. Insya Allah barakah malam kita pada malam hari ini. Kita telah jelas kalau mau terhindar dari rasa kufur, maka kita harus banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Insya Allah itu adalah taman-taman surga kelak di surganya Allah. Kalau di dunia itu majelis ilmu, kita ketenangan hati ternyata adanya di majelis ilmu. Kita menambah wawasan kita, keimanan kita, ternyata tahu kita bagaimana cara mengatasi masalah ini, masalah itu ketika kita ada di majelis ilmu. Insya Allah barokah. Ustaz, santai dulu Ustaz. Selawatan dulu ya. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz mau nanya nih, Ustaz, syukur kita kepada Allah tadi diucapkan melalui lisan gitu kan. Tapi kalau nggak di hatinya nggak diucapin gimana Ustaz? Hanya dalam lisan gitu, syukurnya dalam lisan. Misalnya ada sesuatu alhamdulillahirabbil alamin tapi enggak dilakukan gitu di perbuatan ngasih apa gitu. Itu gimana tuh? Apa kurang sempurna apa gimana tuh? Ya, jadi syukurnya belum sempurna. Tapi yang pertama itulah tadi. Yang pertama kita lihat itu adalah zohir, ketakwaan zohir. Orang yang sudah mengucapkan lafaz syukur ketika dia dapat nikmat alhamdulillah itu sudah melakukan sebuah ketakwaan zohir. Jadi sesuatu yang nampak, terlihat atau terdengar. Lanjut kemudian setelah dia terus menerus meskipun hatinya belum sampai pada perasaan yang sama, ketika dia terus menerus mengucapkan syukur itu, maka Allah akan masukkan rasa takwa itu juga sampai ke hatinya sehingga syukurnya menjadi sempurna. Memang semua itu bertahap, tidak bisa orang itu seperti kita ini kan orang-orang yang awam, bukan seperti orang-orang yang para ulama-ulama terdahulu atau guru-guru kita yang memang sudah lama berlatih gitu kan, beriadoh. Nah, kita masih pemula, maka enggak apa-apa, yang penting terus ucapkan syukur kepada Allah. Dengan barokah dari syukur yang kita ucapkan di lisan kita itu, lambat laun maka itu akan merambat masuk ke dalam hati kita. Insya Allah. Ustaz, ada nanya ini. Diteruskan syukur. Oh ya. Ustaz, ada nanya ini, barokah itu apa penjelasan Ustaz? Saya sebutin barokah itu, tapi penjelasannya minta Ustaz apa lebih detailnya tentang pengertian barokah.
Jadi barokah itu yang pertama bisa dilihat di dalam, kalau di dalam jumlah maka barokah itu bertambah banyak. Contoh, kita mendapatkan harta yang barokah. Harta yang barokah itu yang pertama, jika dilihat jumlahnya semakin bertambah banyak, maka dikatakan itu bertambah barokah. Namun tidak hanya bisa dilihat dari bertambahnya jumlah, tetapi bertambahnya ketenangan jiwa di dalam hati dan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya keyakinan kita terhadap hari akhir, bertambahnya keyakinan kita terhadap surga dan neraka, bertambah senangnya kita ini dalam mengingat kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya barokah. Jadi barokah itu lebih tepatnya ini dirasakan. Jadi sulit untuk diceritakan, tetapi dicoba mencari keberkahan itu. Yang pertama mencari keberkahan daripada harta, ya dia cari rezeki itu yang halal. Kemudian dia mencari barokah daripada ilmu, maka dia laksanakan, tuntut ilmu itu, cari dulu. Kemudian mencari barokah dari para ulama-ulama, dia datang kemudian minta nasihat dari para ulama itu, minta doanya dan lain sebagainya. Maka semua akan menjawab apa itu barokah setelah ia merasakan itu. Jadi kalau kita ceritakan barokah itu bisa maknanya bertambah jumlahnya, bisa juga bertambah ketenangan jiwa kita, tapi yang lebih tepat untuk menjawab adalah ketika kita merasakannya sendiri. Dan barokah itu selalu ada pada sesuatu yang baik. Tidak ada barokah itu terdapat pada sesuatu yang tidak baik. Nah, itu. Itu namanya barokah. Jadi kalau mau barokahnya ilmu, cari ilmunya. Jadi kalau mau dapat barokahnya ilmu, mau ngerasain, cari ilmunya. Mau dapat barokahnya rizki yang halal, cari yang halal saja. Nanti akan ketemu dan nggak akan bertanya lagi. Ya, nanti akhirnya nggak akan bertanya lagi. Apa itu barokah? Nggak akan ditanya lagi. Dia merasakan itu, merasakan ketagihan dengan yang namanya barokah. Oh, insya Allah kita semua diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan sendiri keajaiban barakah dimanapun berada ketika kita taat pada Allah, rawat pada baginda Rasulullah SAW, berzikir pada Allah, senantiasa muji Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah kasih ketenangan dan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Ustaz, nanti lagi ngopi nggak? Masih ada ngopi? Kopi masih awet kopinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ustaz, ada yang nanya ini. Bagaimana cara kita agar kita senantiasa terikat hati kita pada Allah dan rasa syukur kita semakin meningkat pada Allah? Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu punya kalam, namanya Al-Qur'an, namanya kalamullah, ucapannya Allah. Jadi ketika kita membaca Quran itu, kita sedang berkomunikasi dan sedang menyampaikan hajat-hajat kita, baik kita ucapkan secara lisan atau tidak, Allah Maha tahu di dalam hati kita punya hajat apa kita kepada Allah. Jadi yang pertama, supaya terus-menerus dekat kepada Allah itu, ya jangan pernah lepaskan kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala, baca terus. Jadi di dalam bacaan-bacaan kita, di dalam kitab-kitab Al-Quran itu, Allah akan memberikan kebaikan dari segala macam kebaikan akan datang. Jadi kita ini, kalau kita kan diperintahkan ya, dalam hadis Nabi itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah olehmu Al-Quran. Apa kita kerjakan kalau diperintah? Baca. Ya kita baca Qurannya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang senantiasa mengamalkan, membaca, kemudian mengamalkan. Wah, seperti itulah kebaikan Quran itu. Dan karena Quran ini kalamullah, maka orang yang baca Quran pasti akan diberikan ketenangan jiwa. Ya kalamnya Allah yang dibaca, pasti dia akan terikat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baca Quran ini, Masya Allah, satu huruf yang kita baca, maka kita dapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif wa harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi kata Nabi, yang aku katakan adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika orang itu baca Quran lalu kemudian dia ucapkan alif lam mim, itu dia sudah sebut
3 huruf. 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. Itu minimalnya. Jadi kalau kita baca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Kebaikannya apa? Ya barokah tadi. Ketenangan jiwa, kesenangan dalam ibadah, dapat pahala lagi. Allah akan tinggikan derajatnya di surga nanti. Nah, bagaimana kalau orang baca Quran setiap hari 1 lembar, 1 halaman? Alif lam mim 3 huruf. Kalau 1 lembar halaman, 1 halaman enggak terhitung lagi tuh. Ngehang komputer kita ngitungnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dia 1 juz lebih lagi. Jadi semakin banyak maka semakin banyak pula pahalanya dan semakin tinggi kedudukan. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya terus terikat hati dengan Allah? Ya baca kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sebut kekasihnya Allah, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca kitab suci Al-Qur'an, yang kedua perbanyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dilaksanakan belum ada ceritanya orang-orang zaman dahulu mendapatkan kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita. Ya, terima kasih Ustaz Masa atas penjelasannya. Kita selawatan dulu Ustaz ya. Nah, insyaallah. Sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ustaz, tadi kan ada syafaat Al-Quran Ustaz. Jadi kalau orang dalam dadanya itu ada ayat-ayat Allah itu mungkin di neraka Ustaz ya? Gimana terjadi ya, tidak akan pernah disentuh api neraka selama di dalam hati atau dada orang tersebut ada ayat-ayat suci Al-Quran. Karena itu merupakan kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Quran lalu kemudian kita berusaha menghafal seberapa yang mampu kita hafal. Dan yang sudah kita hafal jangan kita lupakan. Kita ulang-ulang terus kita baca. Walaupun surat Al-Fatihah saja Ustaz. Saya hafal Al-Fatihah gitu dalam jadian terus itu. Apa dia meninggal ternyata itu adalah dia. Itu enggak bakal neraka juga ya? Ya, barokah Al-Fatihah itu bukan perkara yang kecil. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya seluruh isi kandungan Al-Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu. Jadi dalam surah Al-Fatihah itulah inti daripada seluruh firman Allah di dalam Al-Quran. Ada di situ pujian kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, ada sifat Allah kita sebut yang Rahman dan Rahim. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai, merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, aku menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Semua itu kandungan Al-Quran yang 30 juz itu dicakup oleh yang namanya surat Al-Fatihah. Maka ada ulama itu menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalam sebuah kitab yang sangat tebal ya, hanya menjelaskan kalimat yang singkat itu. Jadi jangan lihat banyak atau sedikitnya, tapi lihat keimanan kita terhadap apa yang kita baca itu. Jadi Allah SWT punya firman yang begitu agung, yang itu semuanya kalau kita baca kita akan mendapatkan anugerah yang besar. Jadi yang ada jangan dilupakan. Yang sudah dihafal jangan lupa. Jadi dulu waktu masih SD, masih SMP hafal.
Tapi sekarang banyak yang lupa. Nah, itu diingat-ingat lagi. Insya Allah yang kita telah hafal kita jaga senantiasa agar jangan lepas dalam diri kita. Insya Allah itu akan menjadi syafaat pada diri kita kelak nanti di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz Dermansyah telah meluangkan waktunya pada kita. Sudah 1 jam lebih bersama kita. Alhamdulillah syukur kita pada malam hari ini mendapat penjelasan secara detail tentang syukur pada Allah dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur terus pada Allah Subhanahu wa taala dan sabar terus pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ada susah, senang ketika kita bersyukur dan bersabar pada Allah. Ini insyaallah kita termasuk orang yang ridho dan ikhlas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Insyaallah barakallah. Ada memberikan penutup padanya kami persilakan Ustaz untuk closing statement. Baik, terima kasih. Jadi kita telah berbicara banyak tentang syukur, maka semoga Allah SWT menganugerahkan syukur di dalam hati kita. Kemudian pada kesempatan penutupan ini kami ingin sampaikan sesuatu yang juga penting dan ini sering diulang-ulang, ada kaitannya juga dengan syukur. Di antara ayat Al-Quran itu banyak sekali menyebut tentang takwa. Orang puasa tujuannya supaya takwa. Kemudian surga juga diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Nah, di antara takwa ini cirinya juga adalah syukur. Sebagaimana Imam Ali, baginda Rasulullah SAW itu punya menantu namanya Imam Ali. Imam Ali karamallahu wajhah adalah istri daripada putrinya Nabi yang namanya Fatimah Zahra. Beliau Imam Ali ini menjelaskan tentang takwa yang akan dapat surga tadi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah dia al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Dia takwa kepada Allah, maknanya takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil, syariatnya Allah. Suruh salat dia salat. Bagaimana mau tenang kalau disuruh salat tidak salat. Kemudian disuruh puasa ya puasa. Bagaimana mau dapat barokah, mau dapat ketenangan jiwa kalau suruh puasa nggak puasa. Kemudian suruh zakat, ya kalau mampu berzakat dan sudah memenuhi syarat maka berzakat, ia akan selamat kalau itu. Jadi ciri yang pertama takut Allah, al-khaufu bil jalil. Yang kedua wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil, syariatnya Allah SWT. Kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan pembahasan kita syukur itu adalah waridho bil qalil. Nah, ciri orang takwa itu waridho bil qalil, ridho kepada Allah meskipun sedang diberi pemberian yang sedikit. Nah, dia syukur tadi itu. Kemudian yang keempat adalah al-isti'dadu biyaumir rahil atau isti'dadu liyaumir rahil. Dia ini senantiasa mempersiapkan diri banyak ibadahnya, mempersiapkan diri sebagai bekal ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau keempat ciri-ciri ini ada pada diri kita dan kita berusaha untuk mencarinya dan berusaha menjadi orang yang demikian, maka inilah orang yang takwa yang akan diselamatkan Allah di dunia dan terlebih lagi akan Allah selamatkan di akhirat, diselamatkan daripada azab jahanam dan dimasukkan ke dalam surga yang menjadi tempat yang paling nikmat, yang menjadi dambaan semua orang-orang yang beriman. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, terima kasih pada Ustaz Mansas telah memberikan penutup. Mudah-mudahan malam hari ini barakah untuk kita semua. Kita tinggal istirahat kita manfaatkan waktu kita sejenak. Terima kasih pada sahabat-sahabat YouTube yang telah bergabung. Mudah-mudahan dapat pencerahannya kita dengan tema kita syukur dan kufur. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kita ketemu lagi pekan depan di malam Kamis dan malam Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.